Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kita bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar tentang bab akhlak. Dalam pelajaran kali ini kita akan membahas beberapa aspek penting. 1. Pengertian dan ruang lingkup akhlak. 2. Jenis-jenis akhlak. 3. Dasar-dasar akhlak. 4. Pentingnya akhlak dalam kehidupan. 5. Akhlak dalam kehidupan sehari-hari. 6. Cara meningkatkan akhlak mulia. 7. Dampak akhlak buruk, mazmumah. Sebelum lebih jauh membahas tentang akhlak, kita harus tahu dulu apa itu akhlak. Pembahasan yang pertama adalah pengertian akhlak. Akhlak adalah istilah dalam Islam yang berasal dari bahasa Arab yaitu huluk, yang berarti sifat, tabiat, atau perilaku. Secara terminologi, akhlak merujuk pada sikap atau perilaku seseorang yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak mencakup hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, dengan sesama manusia, hablum minanas, dan dengan makhluk lainnya, termasuk lingkungan. Sedangkan akhlak menurut para ahli sebagai berikut. 1. Menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang darinya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 2. Menurut Ibnu Miskawayh. Menurut Ibnu Miskawayh, akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan tanpa melalui proses pemikiran terlebih dahulu. 3. Menurut Abdul Karim Zaidan. Menurut Abdul Karim Zaidan, akhlak adalah sekumpulan nilai dan prinsip yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dirinya sendiri, dan orang lain, berdasarkan ajaran Islam. Yang selanjutnya masih cakupan dari pembahasan poin pertama, yaitu ruang lingkup akhlak. Di sini ruang lingkup akhlak terbagi dengan beberapa bagian, yaitu yang pertama, hubungan dengan Allah atau yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, hubungan dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minanas. Dan yang ketiga, yaitu hubungan dengan lingkungan yang disebut dengan hablum minal alam. Inilah ruang lingkup akhlak yang harus kita dalami. Khususnya poin kedua, yaitu hubungan dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minanas. Kenapa? Karena Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan yang harmonis dan saling menghormati tidak hanya menciptakan kebahagiaan di dunia, tetapi juga menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya masuk ke pembahasan poin kedua, yaitu jenis akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua jenis atau dua macam. 1. Akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Akhlak terpuji adalah akhlak baik atau perilaku yang dicintai Allah dan manusia, seperti jujur, sabar, rendah hati, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Akhlak tercela yaitu akhlak buruk atau perilaku yang dilarang, seperti sombong, iri hati, berbohong, dan masih banyak lagi. Nah, kita selaku muslim harus mempunyai akhlak yang baik atau akhlak mahmudah. Kenapa sih kita harus punya akhlak yang baik? Karena beberapa alasan. Yaitu, yang pertama, perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat Islam untuk memiliki akhlak yang mulia. Akhlak mahmudah adalah bagian dari keimanan seseorang. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang kedua, mencerminkan keimanan yang sempurna. Akhlak mulia merupakan wujud nyata dari iman seseorang. Seorang muslim yang baik tidak hanya taat dalam ibadah, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk melalui akhlak terpuji. Yang ketiga, membawa ketenangan dan kebahagiaan. Seseorang yang memiliki akhlak mahmudah, seperti sabar, ikhlas, syukur, dan rendah hati, akan hidup dengan lebih damai dan tentram. Hal ini karena ia tidak mudah terganggu oleh hal-hal negatif di sekitarnya. Yang keempat, mempererat hubungan sosial. Akhlak terpuji seperti jujur, adil, dan santun membantu menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Orang yang berakhlak baik cenderung dihormati, disukai, dan dipercaya oleh masyarakat.
Yang kelima, menjadi tauladan dalam kehidupan. Orang yang memiliki akhlak mahmudah bisa menjadi contoh yang baik bagi keluarga, teman, dan lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran yaitu, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. 6. Mendapatkan ridho Allah dan surga. Allah menjanjikan pahala besar bagi orang-orang yang menjaga akhlaknya. Akhlak mahmudah adalah salah satu jalan menuju ridho Allah dan kehidupan abadi di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Dengan memiliki akhlak mahmudah, kita tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Allah atau habluminallah tetapi juga hubungan dengan sesama manusia atau habluminanas. Akhlak inilah yang menjadi kunci keberhasilan dunia dan akhirat kita. Inilah beberapa alasan kenapa kita harus mempunyai akhlak baik atau akhlak mahmudah. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu dasar-dasar akhlak. Ada beberapa hal yang mendasari dasar akhlak ini. Yang pertama, sumber akhlak dalam Islam. Sumber akhlak ini diambil dari dua sumber. 1. Al-Quran. Seperti ayat-ayat yang menjelaskan tentang akhlak. Salah satu contoh yang tercantum dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Sumber yang kedua yaitu hadis. Seperti hadis-hadis tentang tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang mendasari akhlak ini yang kedua adalah contoh-contoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam kisah-kisah inspiratif yang mencerminkan sifat-sifat beliau seperti sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Inilah beberapa hal yang mendasari akhlak ini. Kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alangkah lebih baiknya mengikuti jejak Nabi kita untuk kebaikan kita ke depannya. Dari pembahasan sebelumnya kita perlu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak dalam kehidupan sehari-hari bisa dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, akhlak terhadap Allah. Dalam hal ini akhlak yang di dalamnya menjalankan ibadah dengan ikhlas, syukur, tawakal, dan takwa. Yang kedua, akhlak terhadap sesama manusia. Dalam hal ini akhlak seperti hormat kepada orang tua, menjaga persaudaraan, tolong-menolong, adab dalam pergaulan, dan sebagainya. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan. Dalam hal ini seperti merawat lingkungan, hemat energi, dan tidak merusak alam. Dari sini kita bisa menanamkan satu persatu dalam diri kita. Sedikit demi sedikit kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Pembahasan selanjutnya yaitu cara meningkatkan akhlak mulia. Dalam hal ini, menurunnya akhlak peserta didik zaman sekarang menjadi isu yang cukup memprihatinkan. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya perilaku, seperti kurangnya rasa hormat kepada guru dan orang tua, penggunaan bahasa yang kasar, serta maraknya tindakan bullying di lingkungan sekolah. Kemajuan teknologi juga menjadi salah satu faktor penyebab, di mana penggunaan media sosial seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan konten negatif atau menjadi ajang perundungan. Untuk mengatasi hal ini, ada kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kembali akhlak mulia di dalam diri kita. 1. Dengan memperdalam pemahaman agama. Dalam hal ini kita bisa mengikuti pengajian-pengajian Islami di sekolah ataupun di majelis-majelis umum. Kedua, mengikuti dan belajar mengikuti teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang saleh. Ketiga, meningkatkan introspeksi diri atau muhasabah. Maksudnya adalah melatih diri untuk merenungkan dan mengevaluasi perbuatan, sikap, dan niat yang telah dilakukan, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menyadari kekurangan diri, memperbaiki diri, dan terus meningkatkan kualitas akhlak serta amal kebaikan. Yang keempat, bergaul dengan lingkungan yang baik. Maksudnya adalah memilih teman, komunitas, atau lingkungan sosial yang memberikan pengaruh positif terhadap akhlak, perilaku, dan kehidupan kita.
Lingkungan yang baik membantu seseorang untuk lebih termotivasi dalam melakukan kebaikan, menjauhi kemaksiatan, dan menjaga moralitas. Inilah sebagian cara supaya akhlak kita bisa meningkat lagi ke akhlak yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan akhlak-akhlak yang sudah mulai menghilang ini bisa meningkat lagi. Sudah sampai di pembahasan terakhir, yaitu dampak-dampak yang muncul dari akhlak buruk atau akhlak mazmumah. Di sini ada beberapa poin yang muncul dari akhlak buruk. Yang pertama, dampak pada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak buruk seperti sombong, iri hati, atau tidak jujur dapat membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku tersebut bertentangan dengan sifat hamba yang seharusnya tunduk dan rendah hati di hadapannya. Dan juga menimbulkan dosa besar dari perilaku buruk, seperti berbohong, menggunjing atau gibah, atau memfitnah, termasuk dalam dosa besar yang akan mendapat balasan di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kedua, dampak pada diri sendiri. Di antaranya hilangnya rasa damai dan bahagia. Kehilangan rasa hormat dari orang lain. Menghancurkan masa depan. Dan menimbulkan penyakit psikologis. Yang ketiga, dampak pada hubungan dengan sesama manusia terdiri dari memicu konflik dan permusuhan. Kehilangan kepercayaan. Merusak persaudaraan dan persatuan. Sebagaimana firman Allah, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara." Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang keempat, dampak pada lingkungan dan kehidupan sosial. Terdiri dari merusak keharmonisan masyarakat. Mengancam ketertiban sosial. Kerusakan lingkungan. Yang kelima, dampak pada kehidupan akhirat. Terdiri dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengurangi amal kebaikan. Sebagaimana hadis Nabi, orang yang bangkrut dari umatku adalah seseorang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, tetapi ia juga membawa dosa. Hadis riwayat Muslim. Dampak yang keenam adalah dampak pada generasi dan pendidikan. Di antaranya yaitu memberi contoh buruk kepada anak-anak. Menurunkan kualitas generasi. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari akhlak-akhlak mazmumah supaya kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa menambah wawasan untuk kita semua, khususnya dalam hal akhlak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.